Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Medan bersama saya Priscilia Claudia. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Seorang karyawan toko emas nekat mencuri emas di tempatnya bekerja di Kabupaten Deli Serdang. Seorang sopir angkot di Kabupaten Langkat diamuk massa karena melakukan percobaan pemerkosaan terhadap penumpangnya. Ratusan pelajar SMA di Kota Tanjung Balai ambil bagian dalam lomba perahu naga. Seorang karyawan toko emas nekat mencuri emas di tempatnya bekerja di Kabupaten Deli Serdang. Logam mulia seberat 10 gram dicuri saat pemilik toko mengajarkan mencetak emas. Ini sekarang di sini nih Mbak, ini emasnya nih. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian emas dilakukan pelaku berinisial IA yang tak lain karyawan toko emas. Pelaku mengambil kesempatan saat belajar bagaimana mencetak emas di tempat kerjanya di toko emas Surabaya Jalan Irian nomor 104 Kabupaten Deli Serdang 11 Juli 2022 lalu. Pemilik toko tampak sedang mengajarkan bagaimana cara mencetak tempahan emas. Tersangka kemudian mengambil salah satu tempahan emas dengan cara meletakkan kertas yang ia pegang di atas emas yang sudah dicetak. Tanpa diketahui korban, tersangka menyembunyikan barang curiannya di kantong kirinya. Mengetahui emasnya hilang, korban kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tanjung Morawa dan tersangka ditangkap di kediamannya Jumat lalu. Tersangka mengakui perbuatannya dan telah menjual emas berbentuk gelang seberat 10 gram kepada seorang pria berinisial D di Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai seharga 3 juta rupiah. DTSIA merupakan status pekerja di toko emas tersebut. Pada saat Desi, pemilik toko emas, menyerahkan emas kepada suaminya Alexander untuk dibuatkan gelang. Pada saat emas diletakkan di meja, Iman Alwi mengambil emas tersebut dan menyembunyikan di kantong belakangnya. Atas perbuatannya tersangka dikenakan pasal 362 KUHP dengan ancaman hukuman penjara selama 5 tahun. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Kepergok warga saat mencuri sepeda motor di area masjid di Kabupaten Deli Serdang. Seorang pencuri dibekuk warga beserta barang bukti kunci T. Usut punya usut, tersangka merupakan residivis kasus pencurian sepeda motor. Seorang pencuri sepeda motor di Masjid Umar bin Abdullah Aziz, Jalan Pusaka, Kecamatan Percut Setuan, Kabupaten Deli Serdang, terekam kamera pengawas Kamis lalu. Pencuri ini kepergok warga ketika hendak melakukan pencurian motor di area masjid saat jemaah sedang melakukan ibadah sholat asar. Seorang jemaah yang baru menyelesaikan ibadah langsung mendatangi tersangka yang hendak melarikan diri. Tersangka sempat melawan, namun akhirnya dibekuk oleh warga beserta barang bukti kunci T yang ia simpan di kantong celananya. Tersangka merupakan residivis spesialis pencurian motor di area masjid, di mana kasus pencuriannya juga tercatat di polsek lainnya seperti Polsek Medan Timur, Kota Medan. TKP. Jadi adapun tersangka yang sudah diamankan saat ini bernama Riki Imansari, warga Tebing Tinggi. Dari hasil penyelidikan dan pengembangan ditemukan ada TKP lain, ada 2 TKP lain di wilayah hukum Polsek Percut Setuan, yaitu di wilayah Mas Mandala dan wilayah Bandar Lipa. Selanjutnya tim melakukan pengembangan dan penyelidikan terhadap yang menerima barang buktinya, inisialnya AG. Untuk saat ini lagi dilakukan pengembangan untuk bisa dilakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan. Tersangka masih menjalani pemeriksaan intensif guna mengungkap sindikat dan mencari barang bukti sepeda motor lainnya. Atas perbuatannya tersangka dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.
Seorang residivis spesialis pembobol rumah ditangkap polisi di Kabupaten Deli Serdang. Dari hasil curiannya, pelaku membawa kabur uang senilai Rp4.500.000. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan seorang residivis spesialis pembobol rumah mencuri sejumlah barang dan uang tunai 27 Juni 2022 lalu. Korban yang mengetahui pembobolan kios miliknya melaporkan pencurian kepada pihak Polsek Pagar Membau, Kabupaten Deli Serdang. Namun ketika akan dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan, tersangka berhasil kabur dari kediamannya di Desa Parbarakan, Kecamatan Pagar Membau. Selang sebulan, tersangka pun kembali ke rumahnya. Pihak kepolisian lantas menangkap tersangka Hendri Saputra di rumahnya tanpa perlawanan. Jadi pas pulang, nampak anak-anak tidur di sini. Lihat uang kok ada berserak gitu 30.000 gitu kan, nanya sama suami, ya ini kok di luar uangnya gitu kan, mana ada orang tadi kita pergi uangnya di dalam semua katanya. Langsung terkejut lari ke belakang nengok jendela udah kebobol gitu. Tengok semua uangnya udah nggak ada lagi. Uang hasil apa, Pak? Uang hasil jualan semua. Kemudian karena melihat rumah korban dalam keadaan kosong, pelaku langsung berniat melakukan pencurian di rumah korban. Pelaku pada saat itu melihat ada sebuah cangkul, kemudian mencongkel jendela rumah korban dari belakang. Kemudian pelaku masuk ke dalam kios dan mengambil sejumlah uang. Juga mengambil ada di situ rokok, kemudian handphone. Atas perbuatannya, tersangka terancam dengan hukuman selama 7 tahun kurungan penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Seorang sopir angkot diamuk massa karena melakukan percobaan pemerkosaan terhadap penumpangnya di Kabupaten Langkat. Tersangka yang babak belur kemudian diserahkan kepada pihak kepolisian. Satuan Reserse Kriminal Polres Langkat mengungkap penangkapan seorang sopir angkutan umum berinisial EM, warga Kabupaten Langkat yang melakukan percobaan pemerkosaan terhadap penumpang wanita berinisial TI pada Rabu lalu. Kejadian berawal ketika tersangka hendak mengantarkan penumpang dari Pangkalan Brandan menuju ke daerah Stabat, Kabupaten Langkat. Mengetahui penumpang yang tinggal seorang diri dan duduk di bagian depan, akal bulus si sopir muncul. Ia tiba-tiba mengarahkan mobil angkutannya ke arah Kelurahan Pekan Gebang dengan alasan untuk mengantarkan barang kepada keluarganya. Ketika jalan dalam keadaan sepi, tersangka kemudian mematikan mesin mobil angkutannya dan beralasan akan memeriksa mesin. Bukannya memeriksa mesin, tersangka malah melakukan percobaan pemerkosaan kepada korban. Korban langsung melawan dan menjerit, kemudian berlari meminta pertolongan warga. Warga pun mengejar tersangka hingga di Desa Alur Hitam, Kecamatan Brandan, Kabupaten Langkat. Itu nggak terpergok karena si korban ini udah minta tolong, akan tetapi di sekitar situ sepi, tidak ada orang. Akhirnya si korban udah setelah minta tolong diangkut lagi sama si tersangka, mau diantar tetapi korban tidak mau. Barulah korban itu lari ke sekitar warung, baru di situ dia minta tolong kepada warga bahwasanya dia mau diperkosa. Tersangka sempat mendapat amukan warga yang kesal atas perbuatannya. Kini tersangka terancam hukuman di atas 5 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Langkat. Sudah jatuh tertimpa tangga, sungguh miris apa yang dialami balita NI. Selain menjadi korban pencabulan oleh pamannya, kini terungkap korban ternyata mengalami penganiayaan oleh bibinya dan juga ibu kandung korban telah menelantarkannya selama 4 tahun. Satreskrim Polres Pelabuhan Belawan menetapkan W dan A, warga Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang sebagai tersangka. Keduanya terbukti melakukan tindak pidana pelantaran anak dan penganiayaan terhadap balita NI. Balita tersebut berusia 4 tahun yang dicabuli pamannya sendiri yang tak lain adalah anak kandung tersangka W sekaligus keponakan A pada 7 Juli 2022.
Tindak kejahatan kedua tersangka terungkap saat dilakukan visum terhadap korban di Rumah Sakit Umum Amri Tambunan terkait kasus pencabulan oleh pamannya. Pihak rumah sakit menyebutkan bahwa terdapat luka bakar di sejumlah tubuh korban. Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan terbongkar bahwa yang melakukan penganiayaan tersebut ialah bibi korban. Sang bibi melakukan kejahatan tersebut karena kesal kepada ibu kandung korban yang selalu menyebarkan cerita buruk tentang dirinya pada orang lain. Setelah menangkap tersangka A, polisi kemudian melakukan pengembangan dan menetapkan tersangka kepada ibu kandung korban dengan terbukti menelantarkan anak kandungnya selama 4 tahun. Alasan tersangka melakukan penganiayaan terhadap korban karena si tersangka merasa kesal terhadap ibunya korban. Karena ibu korban sering, kalau menurut alasan si tersangka, ibu korban sering menggosipkan si tersangka. Sehingga untuk melampiaskan kekesalannya, si tersangka ini melakukan penganiayaan terhadap korban ataupun anak adiknya sendiri. Ibu kandung dan bibi korban terancam hukuman 3 hingga 5 tahun penjara. Sementara paman korban bersama rekannya yang turut mencabuli korban secara bergilir terancam kurungan penjara minimal 15 tahun penjara. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan.